Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Siapa yang tidak masuk hari ini? Sebelum mengawali pelajaran, agar lebih semangat, kita yel-yel terlebih dahulu ya. Ketika Bapak bilang semangat belajar, anak-anak menjawab semangat, 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 gitu ya. Semangat belajar, semangat, semangat, semangat. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Sampah yang ada di bawah kursi dan di dalam laci meja diambil dulu ya, dan dibuang ke tempat sampah agar proses belajar berjalan lancar dan bersih. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan mampu memahami materi tentang 1. Pengertian ilmu ekonomi. 2. Pembagian ilmu ekonomi. 3. Perbedaan ekonomi mikro dan makro. 4. Kelangkaan. 5. Kebutuhan tidak terbatas. Pengertian ilmu ekonomi. Ada yang tahu apa pengertian ilmu ekonomi? Ya, betul. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang kelangkaan, sumber daya, produksi barang dan jasa, pertumbuhan, serta pemenuhan kesejahteraan. Fokus dari ilmu ekonomi adalah penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. 2. Pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibedakan menjadi berapa? Ada yang tahu? Betul sekali, ilmu ekonomi dibedakan menjadi 3 kelompok bagian, yaitu 1. Ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu yang menggambarkan bagaimana keadaan perekonomian di masyarakat pada saat itu yang sedang terjadi. Kedua, teori ekonomi. Di sini, teori ekonomi terbagi menjadi 2, yakni ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara lingkup kecil, seperti perilaku individu dan rumah tangga produksi. Pada ekonomi mikro membahas perekonomian secara lingkup kecil yang terjadi di suatu negara. Sedangkan ekonomi makro membahas mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan, seperti tingkat pengangguran, inflasi, dan deflasi suatu negara. Membahas tentang pengangguran, itu kenapa bisa terjadi di suatu negara dan disebabkan oleh faktor apa, dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Kalau inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Ilmu ekonomi terapan adalah
pemanfaatan ilmu ekonomi secara praktis oleh individu dalam mengambil kebijakan, pedoman, atau standar dengan tujuan untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contoh ilmu ekonomi terapan adalah ekonomi yang berlangsung di perusahaan, ekonomi moneter, dan ekonomi perbankan. Kelangkaan. Apa ya artinya kelangkaan itu? Kelangkaan adalah kondisi di mana terbatasnya sumber daya, sedangkan kebutuhan hidup yang sifatnya tidak terbatas. Kelangkaan sumber daya ekonomi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Kelangkaan sumber daya alam. Artinya terbatasnya persediaan sumber daya yang terkandung di alam, baik sumber daya abiotik maupun sumber daya biotik. 2. Kelangkaan sumber daya manusia. Dalam menjalankan roda perekonomian diperlukan manusia yang memiliki keahlian dan pengetahuan tinggi yang mampu menjalankan kegiatan ekonomi. Kelangkaan sumber daya manusia di sini adalah orang yang menjalankan suatu perekonomian yang berlangsung pada kegiatan sehari-hari. Kelangkaan sumber daya modal. Sumber daya modal diperlukan untuk proses produksi barang dan jasa. Modal tidak hanya berbentuk uang, tetapi berbentuk gedung, mesin-mesin, dan peralatan lainnya untuk memproduksi barang yang diinginkan. 4. Kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Di sini dampak dari sedikitnya orang yang berpikir kreatif dan inovatif dalam menciptakan peluang usaha baru. 5. Kebutuhan tidak terbatas adalah keinginan manusia atas barang dan jasa yang beraneka ragam untuk dapat terpenuhi dengan alat atau sarana yang ada, sehingga tercapai sebuah kemakmuran. Kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas, sedangkan alat dan sarana untuk memenuhi kebutuhan jumlahnya terbatas. Kebutuhan manusia dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan intensitasnya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan waktu penggunaannya, berdasarkan subjek atau konsumennya. Yang pertama, kebutuhan manusia menurut intensitasnya dibagi menjadi 3 bagian. 1. Kebutuhan primer. Artinya kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi terlebih dahulu. Contohnya makanan, pakaian, perumahan, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Artinya kebutuhan
yang sifatnya sebagai pelengkap setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya meja, kursi, lemari. 3. Kebutuhan tersier, artinya kebutuhan manusia terhadap barang-barang mewah. Kebutuhan tersier dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Contohnya rumah mewah, mobil mewah, dan hotel bintang 5. Kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Kebutuhan jasmani, artinya kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau fisik manusia. Contohnya olahraga dan makanan. Kedua, kebutuhan rohani, artinya kebutuhan manusia yang bersifat kejiwaan rohani. Contohnya hiburan, agama, dan pendidikan rekreasi. Ketiga, kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya dibagi menjadi 2, yaitu 1. Kebutuhan sekarang, artinya kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contohnya buku dan alat tulis bagi siswa, obat bagi orang sakit. 2. Kebutuhan mendatang, artinya kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditangguhkan atau kebutuhan yang perlu dipersiapkan dari sekarang. Contohnya tabungan uang untuk hari tua dan payung sebelum musim penghujan. Yang keempat, kebutuhan menurut subjek atau konsumennya dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Kebutuhan perseorangan atau individu, artinya kebutuhan yang langsung berhubungan dengan pribadi-pribadi manusia. Contohnya alat pertanian untuk petani, buku pelajaran untuk siswa, kain kanvas untuk pelukis, dan semen untuk tukang bangunan, dan masih banyak lagi contohnya. 2. Kebutuhan masyarakat atau sosial, artinya kebutuhan untuk umum. Contohnya jalan raya, jembatan, sekolahan, pasar, alat transportasi umum, misalnya bis, kereta api. Kita review kembali materi yang sudah kita pelajari tadi ya. Kita tadi mempelajari materi tentang 1. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang kelangkaan sumber daya produksi barang dan jasa serta pemenuhan kesejahteraan. Yang kedua, tentang pembagian ilmu ekonomi.
Ilmu ekonomi itu dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi teori ekonomi, dan ilmu ekonomi terapan. Ketiga, perbedaan ekonomi mikro dan makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara lingkup kecil. Sedangkan ekonomi makro membahas mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Yang keempat, kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana terbatasnya sumber daya ekonomi, sedangkan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kelangkaan itu dibagi menjadi 4 bagian ya. Kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya modal, dan kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Yang terakhir, yang kelima, kebutuhan tidak terbatas. Kebutuhan tidak terbatas adalah keinginan manusia atas barang dan jasa yang beraneka ragam untuk dapat terpenuhi dengan alat atau sarana yang ada, sehingga tercapai sebuah kemakmuran. Baik, karena materi sudah habis, cukup sekian dari Bapak. Apabila Bapak ada salah kata, Bapak minta maaf. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.